Halo Shil. Halo semuanya. Apa kabar nih? Baik. Selamat datang di Shield Podcast episode perdana. Wih, keren abis. Pioneer nih pertama Shield kali. Podcast, mantap. Debut. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Kan Boleh. nggak ada mukanya nih, cuma dari suara doang. Susah juga nebak-nebaknya kan. Bener. Gue Getsley. Halo Kak Getsli. Halo Getli. Terus ada siapa lagi nih? Ada gue Valen. Halo guys. Halo Kak Valen. Hai. Ada saya Christopher, bisa dipanggil Opel. Hai Opel. Halo semuanya. Kita tuh ada satu orang lagi nih. Jadi nggak cuma bertiga, tapi ada satu orang narasumber. Penambah kita Siapa tuh, bertiga. Kak? Berilmu. Berilmu. Dari antara kita bertiga, baik. Iya jelas. Siapa lagi kalau bukan Kocep? Hai Kocep. Halo Kocep. Halo guys. Hai Ko. Wah, sepertinya nafasnya terengah-engah nih. Lagi olahraga kok. Lagi olahraga Iya, sepertinya. hidup kan mesti sehat, jadi kita mesti olahraga tiap hari. Benar, Mantap. apalagi di benar. tengah pandemi kayak gini ya, kita harus tetap terus menjaga kesehatan guys. Betul. banget. Betul sekali. Karena lagi pandemi dan kita nggak punya waktu untuk, bukan nggak punya waktu ya, lebih tepatnya kita nggak bisa nih pergi ke gereja. Jadinya Shield Kaput nih berusaha mencari media baru untuk tetap memberikan Intiman mungkin. keintiman, Dengan memberikan teman-teman semua. betul, dengan Betul. memberikan podcast ini. Jadi di podcast ini kita bakal ngapain nih Pel? Kira-kira Pel? Jadi intinya kita bakal membahas tema-tema bulanan yang udah ditentukan Shield secara lebih intim, lebih serius, dan tentu aja dengan cara yang lebih interaktif. Nah, di bulan ini, seperti yang mungkin kalau teman-teman Shield udah follow Instagram Shield Kaput, @ShieldKaput, jangan lupa di-follow. Follow guys, ayo Follow ya, follow. Follow. Itu kita selama 1 bulan ini, di bulan Agustus, kita membahas tentang restoring faith in humanity. Keren. Karena udah banyak banget nih, kayaknya hal-hal yang membuat kita frustasi, hal-hal yang membuat kita, kayak kehilangan harapan gitulah sama Benar. kemanusiaan. Episode pertama nih kita ngebahas benar-benar tentang kayak simpelnya kayak diskriminasi kali ya Gets ya. Kemarin juga Shield udah ngadain Koinos yang sempat ngebahas masalah ini juga ya Gets ya. Betul. Ya betul. Jadi di Koinos Online itu kita kemarin ngebahas soal jenis-jenis diskriminasi. Nah, kalau di podcast ini mungkin kita mau ngebahas lebih spesifik lagi gitu ya. Kenapa sih bisa muncul tindakan-tindakan diskriminasi ini dari dalam diri seseorang gitu. Tapi secara personal nih Gets, lu kira-kira atau lu dulu pernah nggak sih jadi korban gitu? Jadi kan gue sempat mengalami suatu kecelakaan kecil waktu masih kecil ya. Jadi lagi berenang tiba-tiba gue menabrak tembok dan gigi gue patah. Nah semenjak itu tuh gue jadi bahan olok-olokan tuh karena gigi gue yang somplak. Oke. Kalau lo Pel gimana Pel? Pernah nggak sih lo menjadi korban diskriminasi atau mungkin lo malah secara nggak sadar lo menjadi orang yang mendiskriminasi? Kalau aku pernah jadi korban diskriminasi, jadi dulu kan pas masih kecil juga kejadiannya, emang anaknya nggak bisa diem ya, jadi kemana-mana main keluar mulu, main bola sama tetangga. Cicilan ya? Iya betul. Nah terus pindah ke luar kota, sekolah di satu sekolah yang dimana aku jadi minoritas di situ. Nah, intinya adalah aku didiskriminasi karena mungkin perbedaan warna kulit itu sih yang pernah aku rasain. Kalau Kak Valen gimana? Pernah juga? Gue nggak tahu. Gue sih ngeras karena gue orangnya kalau misalkan gue dikatain, gue akan balik ngatain diri gue sendiri lagi gitu loh. Jadi maksud gue nggak tahu sih. Mungkin ini karena sudut pandang gue aja kali. Jadi gue nggak ngerasa itu mereka ngatain gue gitu. Tapi mungkin mereka sebenarnya ngatain gue, tapi gue nanggepinnya mereka tidak ngatain gue gitu, kayak apa ya, misalkan gue kan bawel gitu ya, atau nggak bisa diem gitu, petakilan atau apa gitu kan. Terus ya kadang suka ngatain kayak atau apa yang lain yang lebih lebih bikin hati gue mungkin rada sakit, tapi gue nggak menganggap itu sebagai mereka ngeledekin gue gitu sih. Gue lebih ke apa ya udah gue nganggap itu bercanda aja gitu. Jadi nggak usah ambil pusing gitu ya Kak? Aku sih lebih ke gitu ya Pel ya. Kalau
Koko pernah nggak kok menjadi korban diskriminasi? Oh ya jelas. Kenapa tuh kok? Jadi gue kan punya darah Tionghoa ya. Terus tampang gue, mata gue sipit, kulit gue dulu putih. Terus gue SD di sekolah negeri. Di situ gue berprestasi gitu. Dulu gue pinter, jadi ranking terus. Tapi nggak pernah ranking 1. Waduh. Mana? Nah, jadi ada 2 hal yang mau gue highlight waktu itu, yang gue sebenarnya nggak sadar, karena gue cuma main-main aja gitu, happy-happy aja anak SD namanya gitu ya. Iya. Nah, tapi gue mikir, gue kan dari dulu friendly gitu, tapi kok susah banget ya punya temen rasanya gitu dulu. Terus udah gitu, pas gue kelas 6 SD, itu gue ranking 1. Nah, biasanya yang ranking itu selalu ada acara khusus gitu ya, kayak acara kesenian, lalu ada dipanggil nih yang ranking juara dipanggilin ke panggung. Nah, kali itu enggak gitu. Nah, terus gue baru tahu ternyata kenapa gue nggak dipanggil adalah karena gue Cina. Di sekolah gue yang Cina tuh, yang Tionghoa itu cuma 4 orang lah, satu sekolah ya. Gitu. Waduh. Oke. Udah Cina Kristen lagi gitu, double minority. Lalu yang kedua, kenapa gue nggak punya temen deket gitu, teman-teman main, karena orang tua mereka bilang jangan main bersama Cina Kristen. Waduh. Jadi bukan anak-anaknya, bukan anak-anak teman-teman seumuran gue yang nggak suka sama gue gitu. Mungkin gue pikir dulu apa gue suka usil gitu kan, gue suka usil dari dulu. Tapi ternyata gara-gara orang tuanya yang bilang begitu. Lalu ada satu momen, ada sepupu gue datang dari Bandung. Itu ya Cina juga, putih juga gitu kan. Kita lagi main, lalu teman sekelas gue yang teriakin, Cina gitu. Gue shock. Wow. Men, temen gue gitu ya, teman satu kelas. Kayak gitu. Dan ini bukan kayak ngajak bercanda gitu, tapi kayak ngata-ngatain. Nah, di situ gue kaget juga. Saat itu teman-teman, setelah gue tahu itu semua, kelas 6 SD, yang gue lakukan adalah gue berusaha supaya gue bisa terima. Karena gue kan memang suka gaul ya, suka kenalan, suka ngobrol, pengen diterima di situ. Ternyata susah gitu. Jadi gue kalau itu di sana di kompleks selalu main sepeda siang-siang, biar kulit gue jadi lebih hitam, lebih coklat. Supaya gue diterima sama seperti yang lain gitu. Nah, sampai segitunya. Dan gue kemudian mulai cari tahu kenapa sih orang-orang ini nggak suka sama orang Cina, orang-orang Tionghoa. Ya ternyata katanya, satu, bukan orang Indonesia, kedua pelit-pelit gitu ya, kayak gitu-gitu deh. Stereotyping yang umum dah tentang orang-orang keturunan Tionghoa. Akhirnya gue jadi benci sama orang keturunan Tionghoa. Waduh. Karena stereotyping itu, jadi gue jadi nggak punya teman gitu. Jadi gue nggak dapat pengakuan yang seharusnya gue dapat, bukan yang gue pengen ya, tapi seharusnya gue dapat sebagai manusia yang ada di situ gitu. Jadi gitu kurang lebih. Itu masih SD tuh. Gue tuh selalu berpikir gitu, kenapa sih orang-orang tuh akhirnya melakukan tindakan-tindakan diskriminatif seperti itu ya, ngatain lah atau merendahkan mereka cuma karena suku atau cuma karena agama gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya, apakah mereka merasa lebih superior dibanding orang-orang yang mereka diskriminasi gitu? Kalau mungkin dari apa ya, pengalaman-pengalaman yang dulu kali, mungkin mereka yang melakukan diskriminasi itu tuh pernah juga mengalami itu gitu, sehingga dia membalas mungkin, ya nggak sih? Macam balas dendam gitu mungkin. Bisa jadi, mungkin. Bisa sih. Contohnya nih orang kalau di Indonesia gitu ya misalnya, banyak banget kan diskriminasi sama orang-orang Papua dan keturunan Tionghoa. Iya benar. Iya. Dalam derajat yang berbeda ya tentunya. Nah itu tuh apakah karena orang-orang yang bukan orang Papua, misalnya orang Jawa gitu ya, yang di Pulau Jawa itu tuh mereka merasa lebih pintar, mereka merasa lebih terpandang gitulah ya, lebih berpendidikan gitu. Iya. Dibanding orang-orang Papua gitu. Berkoko gimana kok? Sebenarnya banyak ya alasannya, karena diskriminasi ini kompleks. Jadi bisa aja orang yang minoritas, orang yang nggak powerful juga sebenarnya diskriminatif. Terhadap siapa tuh kok? Terhadap orang lain yang berbeda gitu. Cuma karena minoritas maka mereka nggak nunjukin. Oke. Ya, ini contoh lagi waktu gue di SMA. Gue SMA di sekolah Katolik yang notabene isinya campur semua. Itu gue suka banget. Iya. Semua agama ada, suku rasnya campur-campur. Jadi nggak dimayoritasi oleh suku atau
agama tertentu. Nah, itu gue kelas 2 SMA, lalu gue denger temen gue, salah satu temen gue, cewek gitu ya, ngomongin yang jelek tentang suku lain yang berbeda dari dia gitu. Dan gue nggak nyangka aja di sekolah yang udah begitu mix, ternyata orang-orang yang begitu masih ada gitu. Ya, dan ini orang yang basically minoritas gitu. Tapi dia bisa ngomongin yang ya sama-sama diskriminatif, cuman dia nggak nyerang orang itu langsung gitu. Okay. Tapi kata-kata dia sangat diskriminatif, dan itu jadi sesuatu yang kita bisa lihat bahwa ya minoritas pun bisa begitu. Jadi semua yang berbeda itu bisa jadi satu sesuatu yang dijadikan diskriminasi. Jadi latar belakangnya bisa banyak banget teman-teman. Tapi intinya semua diskriminasi itu terjadi karena cara pandang yang sempit tentang perbedaan. Gitu. Iya. Jadi nggak melulu soal karena dia misalnya punya power lebih atau punya kedudukan lebih gitu. Tapi ya memang karena dia tidak bisa melihat perbedaan itu aja nggak sih kok? Tidak bisa menerima perbedaan aja. Iya, nah mungkin kalau yang lebih powerful tadi jadi modelnya abusive. Karena dia merasa gue lebih punya power, gue bisa menindas orang lain, gue bisa ngata-ngatain yang berbeda suka-suka gue gitu ya. Tapi ini terjadinya latar belakangnya banyak. Yang menarik, kalau kita pernah lihat salah satu video tentang anak-anak kecil. Anak kecil tuh nggak ngerti yang namanya perbedaan suku, ras, agama, dan segala macamnya. Buat mereka, kalau nggak ada yang ngomongin mereka, nggak ada yang cekokin ke mereka gitu, mereka akan main dengan teman-teman yang berbeda. Dan buat mereka nggak ada masalah. Status ekonomi, sosial gitu ya. Buat anak-anak kecil tuh nggak ada perbedaan. Itu yang menarik gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa diskriminasi dan segala macam ini bukan sesuatu yang datang dari lahir, tapi pasti diturunkan oleh didikan, lingkungan, ya, pengalaman, dan lain-lain sebagainya gitu. Berarti itu lebih banyak faktornya memang karena lingkungan dan didikan, mungkin ya, didikan orang tua atau lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, rumah, sosial, ya benar Pak. Gitu ya kok berarti. Iya, ya contohnya memang banyak banget ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa ngasih contoh pengalaman. Tapi secara umum begitu. Jadi buat teman-teman yang anak-anak muda yang Chinese, Kristen, gitu, sekolah di Penabur misalnya, mereka menjadi mayoritas. Tapi saat ada satu anak Batak, satu anak Papua, satu anak Jawa, ya, bukan Chinese, maka mereka menjadi minoritas di situ. Ya, jadi nggak gampang buat mereka untuk merasa diri mereka apa adanya. Tapi yang Chinese ini juga dalam konteks bangsa menjadi minoritas gitu. Jadi lalu mereka kuliah ke Unpad atau ke negeri, mereka menjadi minoritas lagi. Padahal sebelumnya, misalnya ya di Penabur atau sekolah-sekolah Kristen ini mereka mayoritas. Nah ini biasanya akan menimbulkan gesekan-gesekan atau pola adaptasi lah istilahnya. Yang berhasil ya akan bisa belajar banyak tentang perbedaan, yang enggak ya akan merasa dirinya tetap minoritas, berbeda dan harus berbeda gitu. Oke. Kalau Opel sama Valen nih, gue mau nanya dong. Oke. Kenapa Kak? Kalian tuh lingkungan sosialnya gimana sih? Maksudnya kan tadi Kocep bilang tuh banyak yang jadi faktornya tuh orang-orang menjadi diskriminasi karena lingkungan sosialnya kan. Keluarga, sekolah, mungkin kantor gitu. Nah kalau kalian, menurut kalian tuh hidup dalam lingkungan sosial yang cukup diverse, maksudnya cukup berbeda-beda dari segi suku, ras, agama, atau kalian lingkungan sosialnya tuh lebih homogen, jadi sama gitu ya. Mainnya sama Kristen lagi atau mainnya sama yang Batak lagi gitu. Opel dulu kali, Pel. Boleh, Pel? Boleh. Jadi gini Kak, aku kan sekarang di SMA negeri ya. Dan bisa dibilang nggak cuma agama tertentu, misalnya biasanya di sekolah lain agama Muslim tuh jadi mayoritas banget. Kalau mungkin di sekolah aku tuh mayoritas minoritas ada, tapi nggak jomplang banget gitu loh Kak. Jadi ya berteman aja semua, nggak perlu nanya-nanya agama lo apa atau suku lo apa. Dan kita juga nggak didominasi satu suku atau ras tertentu. Kita di sekolah aku itu ada berbagai macam suku, ada berbagai macam agama. Jadi lebih santai aja kali lebih santai, lebih bisa berbaur juga. Itu aja sih Kak. Kalau Kak Valen gimana? Kalau aku, mungkin gue ngomongin yang terdekat dulu, lingkungan kantor gue kali ya. Gue kerja di perusahaan yang dimana notabene atau kebanyakan tuh ibu-ibu, bapak-bapak, dan kebanyakan tuh Islam gitu. Dan mereka
ya welcome juga sama gue yang gue minoritas di sana karena gue kayak dari satu divisi gue kayak gue doang deh yang Kristen, benar-benar gue doang gitu loh. Tapi mereka tuh lebih, misalkan kalau orang Kristen, apalagi gue Batak gitu kan, kalau misalkan ada acara gitu pasti apa ya namanya, sering banget kita ngebuat babi gitu kan, atau orang Batak terkenal dengan suka minum-minum gitu kan ya, mereka kadang suka nanya kayak bener nggak sih kalau orang Batak nih gini makan gini gitu. Jadi ya mereka menerima, ya kalau mereka mau bertanya gue jawab. Ya kayak gitu sih, sama kayak Opel sih, santai. Kalau mau nanya ya, gue welcome aja untuk menjawabnya gitu. Dan terbuka juga ketika gue mau nanya masalah apa ya, mungkin keagamaan atau mau nanya masalah apa ke teman-teman Islam gue yang di kantor, gitu sih. Jadi emang nggak ada tujuan ofensif gitu ya Kak? Buat menyerang. Iya, gue sih ngerasanya sih tidak ya. Oke. Lo Gets, mungkin lo kan di apa ya, maksudnya di kantor lo itu kantor yang notabene banyak orang-orang muda kali ya, mungkin mereka lebih kayak santai kali kalau nanya atau ngobrol gitu ya. Kalau di kantor sih cukup beragam sih, maksudnya nggak kayak mungkin kalau di kantor lo sebagai minoritas gitu kan. Kalau di kantor gue sih mungkin kayak sekolahnya Opel gitu, nggak ada minoritas, nggak ada mayoritas. Balance lah ya. Nggak sih, sebenarnya nggak balance juga, tetap mayoritas, tetap ya memang mayoritas di negara ini gitu kan. Cuma nggak terlalu, karena mungkin isinya anak-anak muda yang cukup bukan konservatif juga gitu, jadi nggak terlalu mempermasalahkan hal itu gitu. Justru gue sebenarnya mau menceritakan tuh pengalaman sekolah gue dulu sih. Jadi gue sekolah tuh di SMP negeri, SMA negeri, yang dalam lingkungan pertemanan gue tuh seringkali gue doang yang Kristen. Tapi awal-awalnya tuh emang agak culture shock karena gue SD Katolik yang emang lebih banyak Katolik dan Kristen gitu. Jadi pas ini tuh agak shock karena mereka banyak nanya dan ada beberapa yang memang tujuannya nanya itu memang untuk ngejek gitu. Oke. Tapi akhirnya lama-lama lo bisa menerima gitu. Iya, bisa menerima gitu. Nah, mungkin perasaan diskriminasi itu lama-lama gue merasa antara menjadi terbiasa atau gue merasa itu udah bukan lagi diskriminasi gitu karena udah terlalu terbiasa gitu. Tapi salah nggak sih kalau misalnya kita nih sebagai orang yang dalam tanda kutip didiskriminasi merasa itu tuh udah jadi hal yang biasa, jadi gue udah tidak merasa terhina atau lagi dikatain lagi gitu. Itu yang kayak gue rasain sih itu. Jadi lebih ke perubahan sudut pandang kakak gitu ya, yang sebagai orang ditanyain, sebagai orang yang ngomongin gitu lah. Benar. Okay. Kalau kayak gitu salah nggak sih kok menurut Kocep? Atau harusnya kita tetap fight back gitu? Jangan ngatain dong lo gitu. Ini tergantung ke siapa ya sebenarnya. Kalau misalnya ke kita lalu kita merasa offended, kita merasa tersinggung, mungkin sebaiknya ngomong dengan baik kalau kita tahu maksudnya dia sebenarnya nggak jahat gitu ya. Ya. Kalau misalnya ke orang lain, nah makanya selama kita tahu motivasinya dia seperti apa dan kita juga tahu bagaimana si penerimanya, itu jadi penting itu. Ya kalau misalnya kita teman baik yang udah biasa ceng-cengan dengan begitu dan kita semua sama-sama tahu, it's fine gitu. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian kita tahu bisa merasa tersinggung, ya kita perlu ngomong. Apalagi kalau kita kenal dengan orang itu gitu. Atau enggak pun juga bisa ngomong lah, ya demi menyatakan apa yang benar begitu. Itu menurut gue penting banget sih. Karena orang suka nggak sadar ya bahwa membeda-bedakan itu jadi mengkotak-kotakan gitu. Betul. Padahal kita bisa lihat juga bahwa di dalam diri manusia itu irisannya banyak banget. Sehingga kotak-kotak itu bisa jadi tadinya gue sama lu berbeda kotak di salah satu hal, tapi di hal yang lain kita bisa satu kotak yang sama gitu ya. Misalnya dia orang Jawa, gue orang Chinese. Tapi kita sama-sama suka Liverpool gitu. Nah, saat kita ada di kotaknya Liverpool, kita di kotak yang sama, kita bisa ngobrol sebebas-bebasnya begitu. Kayak misalnya sekarang aja sih, kayak
Kocep misalnya kan keturunan Tionghoa, terus Opel sama Valen tuh Batak, ya kan? Yes. Ya, betul. Batak keras. Gue Ambon gitu. Tapi kalau secara suku ya kita ada di kotak yang berbeda gitu. Tapi kalau secara ya mungkin kita disatukan sama iman anjay. Asik. Mantep banget, get going. Ya gitu kan. Tapi ya gimana Len? Enggak, pengen nanya aja sih kayak misalkan kita dalam satu kelompok itu kita ada satu orang yang mungkin yang kayak tadi Gatsby bilang punya power atau apa gitu yang yang ngatain orang atau mendiskriminasi orang gitu. Nah, ketika kitanya tuh diem, apa kita termasuk yang ngediskriminasi orang itu kok? Atau kita harus berbuat kayak lu jangan kayak gitu loh gini gitu. Atau emang kalau gue sih lebih ke tipe yang kayak ya udahlah biarin aja lah kayak gitu loh. Tapi ya di sisi lain gue juga tidak membela, tapi di sisi lain juga gue tidak nggak ambil pusing gitu. Gitu. Itu aneh ya. Gimana tuh kok? Nah, kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Gimana tuh? Kalau gue balik lagi ke kayak Ocap bilang sih. Tergantung orang yang dituju, ya gak sih Kak? Kalau misalnya orangnya fine ya kita diem aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya orangnya merasa offended ya, dan dia nggak berbuat apa-apa ya kita bisa bantu ngomong. Tapi mungkin bisa juga sih Len, kayak ini menurut gue aja sih, kayak lo sebenarnya perlu nggak sih untuk ngomong hal yang kayak gitu? Awalnya kan dia fine-fine aja nih, terus karena kan awalnya fine-fine aja, tapi ketika dia ngomong itu, terus misalnya suasana jadi berubah. Itu kan merusak hubungan tuh. Jadi kayak sebenarnya apa yang nggak perlu lo ucapin, nggak usah diucapin sih. Iya benar. Kalau maksudnya posisinya adalah kita itu sebagai kita tuh yang diem aja gitu loh. Maksudnya ada orang lain yang ngomong terus kita itu diem aja gitu. Jadi orang lain yang rusak suasana itu si orang lain itu, apakah kita harus kayak kita tuh yang diem aja termasuk mendiskriminasi juga atau gimana gitu yang gue tanya? Menurut gue iya, karena kita membiarkan hal itu terjadi, kita membiarkan dia terdiskriminasi. Kalau menurut gue ya. Iya dong. Benar sih. Jadi ya kalau misalnya kita tahu itu menyinggung dia atau itu menyakiti hati dia, menurut gue sih kita perlu negur sih. Iya sih. Kalau lo gimana Pel? Kalau gue sih gitu sih. Setuju sih, karena ya kita juga pasti bisa bedain lah mana yang dia ngomong buat bercandaan atau ngomong tujuannya bercanda tapi mungkin kelewatan jadinya ya merusak suasana. Kita pasti bisa bedain mana yang fine-fine aja, mana yang udah kelewatan. Dan ya kalau misalnya udah kelewatan, kita punya peran di situ buat ya negur kali ya, ngomong. Ya. Oke. Sama, gue penasaran aja sih. Kalau tadi kan kita mungkin bisa gitu ngebedain orang mana sih yang ini sebenarnya bercanda atau enggak. Tapi kan itu batas-batasnya menurut gue makin kesini tuh jadi makin tipis gitu loh. Apalagi nggak tahu ya, gue kan cukup lumayan aktif di Twitter nih. Nah, entah kenapa gue merasa saat ini tuh orang-orang jadi lebih sensitif gitu terhadap suatu jokes atau terhadap suatu hal. Jadi mereka akhirnya merasa terdiskriminasi, merasa terserang ya, offended gitu, tersinggung. Kalau menurut kalian batasnya tuh di mana sih antara bercanda, kata-kata bercanda yang bercanda atau yang emang tujuannya buat ngerendahin atau mendiskriminasi? Nah, ini sebenarnya menurut gue tergantung lingkungan lu, tergantung juga lu yang nanggepin menurut gue. Karena ada ya pertemanan kita kan banyak gitu ya. Ada teman-teman gue ada yang kayak sekalinya bercanda tuh bener-bener deep banget, tapi gue heran kenapa nih orang-orang gak ngerasa itu tuh ngatain, padahal itu menurut gue udah keterlaluan gitu. Cuman yang nanggepinnya bercanda berarti berarti batasannya nih sampai dinilai 10 nih, tapi di pertemanan gue yang lain ini
nilai bercandanya 5 nih gitu sih. Menurut gue gitu sih. Beda tongkrongan, beda aturan ya. Iya, bener. Kalau gue ngerasa seperti itu ya di lingkungan gue. Dan tergantung yang nanggepin juga. Iya nggak sih? Iya, tergantung yang nanggepin sih. Mm-mm. Kalau di lingkungan aku sih sama kayak Kak Valen, cuma semuanya tuh dianggap bercandaan aja, nggak ada yang terlalu keterlaluan lah. Jadi jujur aku sendiri masih bingung nih nentuin mana yang udah keterlaluan, mana yang masih bercanda. Iya, bener sih Pel. Menurut Kocep, batasnya di mana tuh? Ada nggak sih kayak bukan rule sih, maksudnya kayak Standar gitu kali. Standar Ya, gitu. standar. Atau mungkin ya di Alkitab gitu ternyata ada gitu tahap mana yang sampai orang menyakiti hati kawannya. Ya kalau batas ini bicara secara umum dulu, kita perlu lihat ranahnya di mana gitu. Artinya kalau ini ranahnya adalah close circle kita yang sama-sama tahu, lalu nggak ada orang asing di situ yang nggak tahu, dan kita udah sama-sama ngerti, maka bercandaan itu kita tahu bisa diterima oleh mereka. Yang pertama gitu ya. Terus kalau kita bicara ranah media sosial, itu udah pasti publik. Mau setertutup apapun bisa disebarin sama siapapun gitu ya. Betul. Iya. Jadi kalau kita bicara soal media sosial, ini yang seringkali orang banyak salah kaprah karena mereka pikir media sosial adalah ranah pribadi dia gitu. Enggak, itu ranah sosial yang walaupun kamu cuma ngomong ke si A, tapi kalau ada si B yang lihat lalu dia capture, dia sebar kemana-mana, bisa jadi satu masalah yang luar biasa besar gitu ya. Ini kita perlu tahu banget karena zaman sekarang ini semuanya kan larinya anak muda ke media sosial. Ya, seringkali menumpahkan perasaannya di situ gitu, curhatnya di situ, lalu di capture orang lain gitu. Dia bilang, gue ini kan sama buat temen gue gitu. Tapi ya orang lain akan lihat, oh lu sebenarnya orangnya rasis, oh lu sebenarnya orangnya nggak oke gitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu sebenarnya intinya kita harus tahu relasi di sekitar orang yang bercanda gitu ya. Iya, itu kalau dalam ranah teman-teman kita. Dan perlu kita tahu juga, ya kalau di situ ada orang asing, orang yang nggak benar-benar ngerti tentang siapa kita dengan cara bercanda kita dan segala macam yang lain. Maaf, ini ada suara Dogi di background, teman-teman. Biar rame. Hai Dogi. Mungkin gue dipikir temennya mereka kali ya. Dia mau nyampein pendapat dia juga kali kok. Iya kok. Bisa jadi dia mau bilang, gue sama lo loh gitu. Iya. Nah jadi itu kalau ada orang yang nggak biasa, itu juga jadi satu ranah yang berbeda, ya. Nah ini satu hal lagi teman-teman, kalau kita bicara soal ranah ini, seringkali tanpa sadar kita mendiskriminasikan orang yang berbeda dari kita saat kita kumpul bareng. Contoh gini nih, gue kumpul sama teman-teman gue yang Batak, lalu mereka ngomong Batak semua. Itu secara nggak langsung, walaupun tanpa sadar, ya karena ada kehadiran gue di sana, mereka jadi mendiskriminasi gue gitu. Oke. Kecuali gue ngerti bahasa Batak ya. Nah ini kita perlu sadari karena seringkali terjadi tanpa sadar. Karena apa ya? Kalau gue sama teman-teman yang udah nyaman ya, ada orang yang lain, bisa jadi saat kita berada dengan orang-orang asing, orang asing bisa ini merasa bahwa dia terdiskriminasi, dia terasing, dia dikucilkan, dia nggak dianggap begitu ya. Perasaan itu yang sama hadir kalau kita diskriminasi. Nah, gue punya satu pengalaman waktu di Eropa, ini menurut gue menarik banget. Beberapa teman gue orang Jerman, gue cuma orang Indonesia satu-satunya gitu. Yang buat gue luar biasa adalah saat mereka tahu gue ada di situ, mereka langsung switching ngomong ke bahasa Inggris. Yang gue ngerti gitu. Jadi mereka pengen gue tidak merasa terdiskriminasi. Mentang-mentang gue bukan orang Jerman, maka gue nggak boleh ngerti apa yang mereka ngomongin begitu ya. Walaupun mereka nggak ngomongin gue atau yang lain gitu. Tetapi dengan cara seperti itu, gue merasa gue menjadi bagian dari mereka gitu. Yang itu menurut gue penting sekali. Perasaan diterima, ini kan lawannya diskriminasi yang memisahkan gitu. Gitu guys. Iya. Mantap. Oke, ngerti. Seru ya? Seru, jadi lebih ngebuka ya wawasan aku Kak. Soalnya kadang pasti kita juga ngerasa kita ngomongin sesuatu dengan si A tapi nggak dimengerti si B, jadi kita ngerasanya biasa aja tapi mungkin si B ngerasanya Gimana? asing, gitu. dia Benar, asing benar. sendiri. Berarti kita memang harus berusaha coba lebih peka ya sama Bener. situasi, sama lingkungan, Iya, sama bener. keadaan gitu. Karena kadang kita ngerasa ya itu kayaknya fine-fine aja deh, tapi orang lain kan nggak bisa
sepenuhnya ngikutin kita gitu kan. Iya, dan sebenarnya memang kalau bisa dimanapun kita berada di lingkungan apapun, ya kalau bisa nggak usah perlu ada kata-kata yang mendiskriminasi ya. Betul. Kayak Ya, lebih baik aja nggak sih? lebih baik istilahnya mencegah daripada mengobati. Ya bercanda boleh, tapi mungkin bercanda ada batasannya gitu kali ya guys ya. Yoi. Oh kok ada lagi mungkin kok yang mau disampaikan regarding restoring faith in humanity. Nah ini yang penting menurut gue gini, seringkali kita menjadi diskriminatif karena kita nggak tahu. Ketidaktahuan itu seringkali yang membuat kita jadi diskriminatif. Itu karena kita takut. Kita bisa takut karena kita nggak tahu gitu ya. Sikap-sikap yang takut negatif. Akan apa tuh? Akan segalanya. Akan ketidaktahuan itu gitu. Misalnya gini, kalau gue nggak tahu tentang Islam, maka gue akan bisa sangat judgmental dan kemudian jadi sangat diskriminatif terhadap apa yang gue dengar, apa yang gue lihat. Ya, gue bisa jadi sangat diskriminatif terhadap sesuatu yang basically gue nggak tahu. Jadi teman-teman, kalau kita mau jadi orang yang lebih baik, kalau kita mau restoring faith in humanity gitu ya, maka belajarlah cari tahu yang berbeda dari kita. Karena pada dasarnya orang maunya cari yang sama. Iya. Ya, tapi saat kita mencari yang sama, itu naluri manusia, kita nggak belajar memahami yang lain gitu. Ya, jadi memahami yang lain itu menjadi penting banget. Ya, supaya kita nggak jadi judgmental, supaya kita nggak jadi orang yang bangun tembok defensif begitu, dan kita nggak juga jadi orang yang gampang nyinyirin yang lain misalnya, atau mengeneralisasi sesuatu. Nah, gue bersyukur gue sekolah SD di negeri, gue bersyukur SMP SMA gue di Katolik, ya, kuliah di negeri lagi. Gitu. Sebagai seorang Kristen, gue belajar banyak sekali tentang perbedaan agama, suku, ras gitu, yang semakin gue kenal, semakin gue tahu bahwa mereka baik. Dan kalau kita tahu mereka orang-orang yang baik, maka kita nggak akan punya intensi untuk menjelekkan mereka, kita akan punya intensi untuk menyerang mereka. Gitu. Kalau kita dengar ada yang nggak baik, kita bisa bilang, oh itu oknum, itu bukan secara keseluruhan. Jadi gue nggak bisa bilang, oh orang Batak begini, orang Cina begini, orang agama lain begini, gitu ya. Enggak. Nah kadang-kadang kita tuh males cari yang berbeda gitu. Kita cuma pengennya yang sama, jadi eksklusif gitu kan, enak, nyaman. Ya. Tapi kalau kita mencoba mencari yang berbeda, itu membuat zona nyaman kita semakin luas sebenarnya. Dan satu hal lagi yang penting, teman-teman, kita kan diajak untuk berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Belajar mengasihi sesama, tidak membenci, begitu. Itu kan mengajak kita untuk tidak diskriminatif pada apapun. Dan itu di dalam segala perbedaan yang ada, kita diajak untuk, karena kita suka yang sama, maka ayo cari yang sama, supaya kita bisa jalan sama-sama gitu. Karena dalam setiap perbedaan-perbedaan itu, pasti ada yang sama. Ketimbang kita cari yang beda, lalu berantem, ribut misalnya ya, karena selalu akan ada yang beda, ya, dan perbedaan itu bisa selalu jadi konflik, mending kita cari yang sama. Jadi kita belajar tentang yang berbeda, cari yang sama, supaya kita bisa jalan sama-sama. Ya, ini satu contoh, satu lagi boleh ya, satu contoh ya? Boleh kok, sikat aja kok. Waktu gue di TZ di Perancis, kita lagi satu tim kerja, dan kita sambil kerja kita ngobrol. Kebetulan ngobrolnya adalah gue seorang Protestan, teman gue seorang Katolik, dan teman gue lagi seorang Ortodoks, Kristen Ortodoks. Ya, kita ngomongin tentang perjamuan kudus, teman-teman. Dan kita tahu bahwa perjamuan kudusnya Katolik, Ortodoks, dan Protestan itu beda pemahamannya. Ya, kita bisa bilang, oh nggak bisa lu yang ngawur tuh misalnya gitu. Masa kayak begitu misalnya ya tentang doktrinnya mereka. Kita bisa bilang yang gue paling benar. Masa ya misalnya mana mungkin sih darah roti berubah jadi tubuh dan anggur berubah menjadi darah gitu. Logikanya nggak masuk misalnya begitu ya. Nah kita bisa aja menyerang yang berbeda dengan kita. Ya, dan kita merasa kita yang paling benar begitu, dan itu tidak akan pernah bisa membuat kita berjalan bersama-sama. Iya kok. Kalau kita mau cari siapa yang benar, siapa yang salah, nggak akan ada harmoni, nggak akan ada iman yang bertumbuh. Tetapi di situ, di momen itu, kita bersama-sama mencari apa yang sama dari makna perjamuan kudus atau doktrin perjamuan kudus yang berbeda-beda ini. Dan yang luar biasa buat
kita waktu itu yang kita rasakan adalah kita memahami bahwa di dalam setiap perbedaan makna dan cara, kita sama-sama menyadari bahwa perjamuan kudus itu adalah makna kasih Tuhan yang tercurah buat kita dengan dia mati di kayu salib yang kita peringati. Dan itu menjadi sesuatu yang common buat kita bersama-sama untuk bisa merasakan tentang betapa kasihnya Tuhan buat kita. Nggak peduli denominasinya apa, nggak peduli perbedaannya apa gitu. Nah, dalam hidup kita juga, ayo ya memang capek, tapi ayo kita coba cari yang sama ini. Coba kita cari yang sama supaya kita bisa jalan sama-sama. Ini Buat tweet ini keren, Gets. Jadi quotes ya, ini bisa jadi quotes nih. Quotes of the month. Iya, daripada mari kita cari yang sama, cari yang sama. supaya biar kita bisa jalan sama-sama. Ide. Kece-kece. Bukan cari orang yang sama, tapi cari yang sama dari yang berbeda gitu ya, maksudnya gitu. Iya. Jadi daripada mencari perbedaan di antara orang-orang, lebih baik kita fokus sama apa yang bisa sama gitu. Iya, betul. Benar. Iya. Mantap. Oke. Thank you banget Kocep buat Thank you, Kocep Zdafa. Kocep Zdafa. Sama-sama guys. Oke guys, semoga kita bisa terus hidup dalam perbedaan, kita bisa terus hidup bergandengan bersama dengan teman-teman kita yang berbeda, baik beda suku, beda apa lagi? Beda agama. Beda status sosial. Betul. Beda status sosial, benar. Benar. Jadi jangan lupa guys untuk selalu menghargai, menerima perbedaan. Menerima perbedaan, mencari yang sama. Agar hidup bersama-sama. Hey. Bye-bye, thank you. Bye-bye, thank you semuanya. Thank you Kocep, thank you Kapalen, Thank you Opel, thank you Geji, thank you Valen.